Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Osman menerima berita bahwa Turgut B dijadikan tawanan oleh ayah Nikola. Mendengar hal itu, Osman memerintahkan Gunduz untuk menemui Nikola untuk membebaskan Turgut. Jika tidak, maka dia akan membakar seluruh Inegol. Episode ini dimulai dengan salah seorang Katalan yang sebelumnya ditawan, kemudian dilepaskan oleh Osman dengan diikuti oleh Cerkutai dan Besungur tanpa diketahui oleh Katalan tersebut. Sementara itu, Gunduz yang sudah tiba di kastil Inegol untuk menemui Nikola, di sana dia disambut oleh Nikola dengan berkata, "Gunduz Bey, selamat datang. Aku suka tamu kejutan." Namun Gunduz tidak memperdulikannya, lalu berkata, "Kau tahu kenapa aku datang ke sini, Tekfur Nikola?" "Ya, atas perintah Osman Bey. Kami ingin Turgut Bey yang kau tetapkan sebagai tawanan." Mendengar ini Nikola bertanya, "Apa tawaranmu sebagai imbalan untuk sesuatu yang berharga?" Dan Gunduz menjawab, "Tidak ada." Kemudian Nikola berkata, "Osman Bey akan mengambil Turgut dan dia tidak akan memberikan imbalan apapun." "Hah? Maaf, permisi." Kemudian dia melanjutkan makannya. Dengan menusuk sepotong daging, Nikola berkata, "Aku suka daging yang berdarah dan setengah matang, tapi daging ini datang ke sini seperti kayu." "Ya, kayu. Seperti yang kau lihat, Gunduz Bey. Tidak semua yang kita inginkan terjadi." Seketika Gunduz menggebrak meja seraya berkata, "Tekfur ayah Nikola, ini penting. Turgut adalah pria Turki. Osman akan mati untuknya, tapi tidak akan membiarkanmu untuk mempertahankannya. Itulah yang diperintahkan moral kami, dan aku meyakinkanmu bahwa kami akan mematuhi perintah itu." Mendengar ini Nikola tertawa dengan mengatakan, "Moralmu? Hah? Moralmu? Gunduz Bey, kau pikir kau adalah kepala Turki, tapi kau tidak dapat melindungi salah satu dari mereka. Turgut Bey mencoba menculik Meriku, adik dari sahabatku, Mikhail Koses, dan aku akan membiarkannya pergi begitu saja? Begitukah? Tidak, aku akan membuat orang yang melakukan ini pada Mary untuk membayarnya." Lalu Gunduz berkata, "Nikola, aku berbicara kata-kata Osman di sini, dan menurutinya atau tidak, itu pilihanmu." Namun Nikola mengatakan, "Itu bukan pilihanku. Bahkan jika itu terjadi, aku tidak akan menyerahkannya. Tidak akan. Aku akan memberikan Turgut kepada Mikhail Koses sebagai hadiah untuk Mary." Kemudian Gunduz pergi meninggalkan kastil tanpa berbicara apapun lagi. Beralih ke kamp pengembara, terlihat beberapa Alpen tengah berlatih. Kemudian Osman memanggil mereka untuk berkumpul, lalu berkata, "Alpen, musuh sudah melewati batas. Si pengecut Nikola menyerang suku Turgut Bey dan membawanya sebagai tawanan. Sementara kita masih berduka untuk para martir kita, dia memberikan kita lebih banyak martir. Ketika api jatuh ke suku Turki, hatiku terbakar terlebih dahulu. Sekarang waktunya untuk bersatu. Gunduz Bey sudah pergi untuk mengambil Turgut Bey, tapi jika dia kembali dengan tangan kosong, maka kita akan menghancurkan tembok tempat Nikola bergantung pada kematiannya, dan orang Turki tidak akan pernah bisa terpikat. Jadi pertajam pedang kalian sekarang." Kemudian mereka semua berkata, "Seperti yang kau perintahkan, Bey." Sementara itu, di kastil Harmankaya, Koses berkata kepada adiknya, "Osman masih mencurigaiku tentang masalah Alpen, dan itu artinya, Mary, saudaramu harus membuat gerakan yang lebih solid." Lalu Mary mengatakan, "Itu yang kamu lakukan yang terbaik." Dan Koses mengatakan, "Dan yang paling penting, aku perlu mengambil pendeta Gregor dari tangan Osman secepat mungkin. Aku tidak bisa membuat kaisar menunggu lebih lama lagi." Mendengar ini Mary mengatakan, "Osman jelas mengambil langkah tegas dan dia benar-benar bertekad, maka tidak akan mudah untuk mengambil Gregor." Dan Koses mengatakan, "Ya, itu benar." Tidak lama Nestor datang memasuki ruangan seraya berkata, "Tuan, ada kabar dari ayah Nikola. Dia bilang bahwa dia telah menangkap Turgut dan akan mengirimnya padamu besok." Mendengar ini membuat Koses tersenyum, lalu berkata, "Wah, bagus. Turgut sangat penting bagi Osman, Mary, dan untuk beberapa alasan, dia merasa bertanggung jawab untuk semuanya." Lalu Mary mengatakan, "Mereka bilang bahwa keberuntungan selalu berada di pihak yang kuat, dan mereka terbukti benar."
Dan Koses mengatakan, ya, dan sebenarnya dia akan mengambil Turgut dan memberikan Gregor. Sahabat kita beralih ke kamp pengembara, tepatnya di tenda Gregor. Melihat luka yang cukup parah di lengannya, Andreas berkata, "Lukamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Tuan Gregor." Namun Gregor mengatakan, "Tidak ada yang lebih penting daripada melindunginya, bahkan hidupku. Tetapi jika terus seperti ini, mereka dapat melihat lukaku cepat atau lambat." Kemudian Andreas mengambil sebuah kendi lalu menghancurkannya. Kemudian pecahan kendi itu dia gunakan untuk mengikis luka yang ada di tangan Gregor. Dia mencongkel sesuatu yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah benda pusaka yang berukuran sangat kecil. Lalu Andreas mengatakan, "Ini akan selalu bersama kita, Tuan Gregor." Kemudian Gregor berkata, "Aku hidup untuk melindungimu, dan aku berharap aku akan mati untuk melindungimu juga." Sambil menangis, Andreas berkata, "Kita harus menyembunyikannya dengan baik, Tuan Gregor." Namun Gregor bertanya, "Tapi bagaimana? Kita tidak dapat membawanya bersama kita. Mereka akan memeriksa kita." Kemudian mereka melihat sekeliling ruangan dan mata mereka mengarah pada sebuah kitab. Namun di sini yang jadi pertanyaannya adalah kita belum mengetahui apa sebenarnya benda pusaka itu hingga Gregor berusaha untuk melindunginya. Tapi kita akan segera mengetahuinya nanti. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.